Selamat datang, welcome to the Bible College of the Covenant. Selamat datang di kampus STT Perjanjiannya. Hari ini kita bisa bertemu. Kalau selama ini belum pernah kita alami, dari zaman ke zaman, bahwa inilah pengalaman kita yang baru. Belum pernah kita hidup dalam zaman COVID. Tapi hari inilah kita hidup di dalamnya. Dengan demikian, maka semua sistem kita juga akan berubah. Dan inilah yang akan memungkinkan dalam pikiran kita, tidaklah selamanya hari sama. Makanya kita mengucap syukur kalau ada pengalaman. Walaupun kita mungkin katakan kesusahannya, tetapi bisa juga itu bukan merupakan kesusahan. Tetapi bisa juga merupakan pengalaman yang baru. Ya, jadi mari kita mencoba. Allah kita yang Maha Kuasa itu tidak pernah sama. Situasinya tiap hari berubah. Kondisi di bumi berubah. Dan memungkinkan kita yakin akan ada hal yang baru yang belum pernah kita akan lihat. Ya. Terima kasih banyak walaupun masih banyak yang bisa kita ceritakan ya. Karena saya jarang bermimpi ya. Jadi saya ceritakan mimpi saya tadi malam ya. Saking sudah rindunya saya rupanya naik pesawat. Akhirnya tadi malam saya mimpi bahwa penerbangan internasional sudah dibuka. Waktu saya bangun, rupanya masih di tempat tidur. Karena memorinya saya, mungkin karena melihat perkembangan COVID di seluruh dunia, belum ada penerbangan dibuka untuk internasional. Akhirnya di dalam mimpi sajalah dia sudah naik pesawat dan pergi ke luar negeri, tetapi rupanya itu di dalam mimpi. Ya. Jadi belum menjadi keadaan yang realita. Jadi mari kita membuka buku. Kalau kami dulu mula-mula sampai di satu negara, mereka tidak tahu nama buku ini. Jadi setiap kali kami belajar dengan bangsa itu sebagai misioneri kami, mereka memanggil buku ini bukunya Tuhan. Mungkin mahasiswa yang ada di STT ini belum pernah mendengar Alkitab ini namanya buku Tuhan. Di bangsa yang lain yang tidak ada kekristenan di situ. Maka mari kita dengan sangat sederhana memanggil buku kita ini namanya buku Tuhan. Jadi kalau itu namanya buku Tuhan, maka pastilah isinya mengenai Tuhan. Ya, itulah kalau tergantung kepada judul buku. Jadi kalau bangsa yang kami layani dulu, setiap kali kami belajar Alkitab, nantiasa mereka berkata, mari kita buka lagi bukunya Tuhan. Dan sesudah itu dia katakan, apa yang dikatakan Tuhan dalam bukunya ini. Mungkin mahasiswa bisa ketawa kalau ini dikatakan buku Tuhan. Tapi mereka memiliki dasar imannya, memang ini bukunya Tuhan. Karena setiap kali dia baca, mulai dari kitab Kejadian, langsung berbicara soal apa? Allah berfirman, jadilah terang, makanya ini bukunya Tuhan katanya. Ini bukunya Allah, bagaimana Allah menceritakan tentang dirinya di dalam cerita ini. Ya. Baik, sekali lagi kami ucapkan selamat datang di kampus STT Perjanjiannya ini. Bisa kita berjumpa lewat sarana yang baru. Jadi janganlah kita memandangnya ini negatif,
tetapi memandangnya dengan sarana yang baru, dengan teknologi yang baru, dengan cara yang baru. Kemungkinan itulah sebabnya Tuhan mengizinkan adanya COVID zaman ini karena sudah ada sarana di mana Injil tidak terhalang diberitakan. Kalau tadinya sebelum HP keluar, kalau terjadi seperti sekarang ini, makanya tidak bisa lagi Injil diberitakan. Tetapi karena belakangan ini teknologi komunikasi begitu sudah semakin canggih, adapun COVID tidak bisa berjumpa muka dengan muka, tetapi masih Injil bisa diberitakan. Mari kita berdoa karena kita membaca bukunya Tuhan, supaya Tuhan yang menceritakan dirinya dalam buku ini, dialah yang bercerita kepada kita masing-masing. Kepadamulah kami mengucap syukur, Allah yang tahu hari, zaman, dan situasi. Kami bersama-sama memulai perkuliahan di STT perjanjiannya ini. Dengan pembukaan kuliah ini, kami mengakui sedang membaca buku Tuhan, supaya Tuhan sendiri menyatakan diri. Apa yang Tuhan mau katakan kepada kami pada siang hari ini, dengan cuaca di kampung kami masing-masing. Mungkin hujan, mungkin juga tidak hujan. Hanya boleh kami mengucap syukur dan memohon kepadamu. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi manusia memang tidak mungkin. Tuhan bisa membuat lebih baik. Perkuliahan lewat sarana media daripada sarana tatap muka. Tidak tergantung kepada kepintaran manusia, tetapi tergantung kepada Allah, karena di dalam Tuhan kami Yesus katakan, bagi manusia memang itu tidak mungkin, tapi bagi Allah ada kuasa membuatnya kuliah lewat Zoom, lewat Facebook, lewat YouTube, lewat sarana ini bisa jauh lebih efektif daripada waktu kami tatap muka kuliah. Karena itu inilah permohonan kami dalam permulaan pembukaan kuliah dalam semester ini. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dengan kuasanya bisa lebih baik kami mengerti firman-Mu, walaupun tidak bisa tatap muka. Karena itulah keadaan kami. Tergantung kepada sejauh mana Tuhan kami Yesus mau menyatakan diri, sejauh itulah kami dapat menerimanya. Kuduskan kami supaya kami layak memanggil nama-Mu dan datang ke hadapan-Mu sebagai Allah yang Maha Kuasa yang mengatur musim-musim. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kalau ada penghalang, kami memuji nama-Mu Tuhan Yesus, sekarang Kau dapat menyingkirkannya, sehingga kami hadir di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca buku Tuhan. Itu dari Markus. Jadi ini namanya buku Tuhan. Kenapa? Karena pada halaman pertama sudah dikatakan langsung Allah berfirman. Maka ini namanya buku Tuhan. Dalam permulaan kita kuliah, pembukaan STT ini namanya buku Tuhan yang sedang kita baca. Jadi kalau kita buka buku bahasa Inggris, maka jumpalah kita how are you katanya di dalam, karena itu yang mau disampaikannya. Markus pasal 10 sebagaimana mungkin Anda sudah sebagian membacanya, uraian yang saya buat. Mari kita coba merenungkannya. Buku Tuhan ini apa yang Tuhan katakan. Jadi kalau Anda nanti masuk STT, harapanku buku yang Anda pelajari, buku materinya itu buku Tuhan. Jadi Tuhanlah pengarangnya dan kitalah muridnya. Jadi kalau guru kita itu tidak mengajarkannya, tidak membukakannya, maka muridnya tidak dapat mengetahuinya. Karena ini namanya buku Tuhan. Ya, jadi kalau nanti dalam sekolah teologi boleh Anda tanya,
Kalau gitu kapan nama buku ini berubah menjadi Alkitab? Boleh. Itu nanti dosen-dosen yang mengajarinya boleh. Kapan buku ini dibuat jadi bukunya Alkitab? Apa itu Alkitab? Bahasa Indonesia kah? Atau bukan bahasa Indonesia? Ya, aslinya apa rupanya? Gitu ya. Namanya kan sekolah ya. Makanya pertama Anda dengar Pak, waktu kita pembukaan ini, mari kita buka bukunya Tuhan. Karena ini bukan bukunya filosofi the life ya. Ini bukan buku filosofi. Ini bukunya Tuhan. Saya yakin ini namanya buku Tuhan. Makanya setiap kali aku baca bukunya Tuhan ini, aku minta Tuhan menjadi guru. Kita baca coba ya, kita pelan-pelan membacanya. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Itulah buat si penulis judulnya. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jadi bagian pertama ini diceritakan adalah seorang yang berlari-lari. Mungkin ini sangat penting. Kalau terlambat dia masuk kuliah, kan bisa kita lari-lari ya. Mendapatkannya. Sesudah itu dia berlutut. Ya. Berarti dia berlutut ya. Ya. Berarti kenapa dia berlutut kepada Yesus? Walaupun secara teologi orang Yahudi, tidak kepada siapapun mereka berlutut, kecuali kepada Allah sendiri. Tetapi dia di sini berlutut. Dan dipanggilnya lah Yesus itu guru. Jadi guru kita di STT ini cuma satu. Itulah Yesus. Guru yang baik. Jadi dia mengenal guru ini guru yang baik. Makanya waktu nanti Anda kuliah di sini, Anda bisa mengenal guru-guru yang baik. Saya harap semua guru-guru di sini akan keluar perkataan itu, guru-guru yang baik. Ya. Karena waktu kami mengajar di suatu sekolah, itu kalau guru yang baik namanya itu dapat hadiah setiap semester. Kalau siswa-siswanya serentak mengangkat tangan dan mengatakan, guru yang paling kami senangi di sekolah ini, Sianu. Gitu. Jadi kepala sekolahnya langsung memberikan hadiah kepadanya. Ya, karena murid yang tahu bahwa gurunya itu baik. Jadi dia memanggil Yesus itu guru yang baik. Dan di dalam itu sebagai murid rupanya ada pertanyaannya. Apa yang ditanyakannya? Apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Dunia bertanya, Yesus menjawab. Kenapa menurut Anda orang yang datang kepada Yesus ini tahu dia belum diselamatkan? Ini sebenarnya saya minta supaya ada guru yang menguraikannya apa yang ada di dalam hati manusia itu. Sehingga manusia ini rupanya tahu dia belum diselamatkan. Saya baca sekali lagi, guru yang baik. Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Tahukah dia belum memperoleh hidup yang kekal? Jadi ada pertanyaan masing-masing bagi kita. Apakah yang harus kuperbuat supaya aku beroleh hidup yang kekal? Jadi kalau mau ditanya, kenapa dia tahu dia belum memperoleh hidup yang kekal itu? Ataukah kita yang sedang mau sekolah teologi ini ada pertanyaan yang Anda akan harapkan di STT ini akan terjawab? Waktu saya masuk sekolah teologi, the first question-nya, pertanyaan yang pertama diajukan waktu saya mau mendaftar,
apa yang kau mau cari? Apa yang mau kau dapat dari sekolah ini? Dan kalau itu jawab kita salah, maka sekolah itu menolak. Alasannya, karena nggak ada itu di sekolah itu. Maka pertanyaan waktu itu saya jawab, saya rasa waktu kami interview, saya mau mendalami buku Tuhan ini supaya aku bisa mengenal Tuhanku dan aku bisa menyampaikannya kepada orang lain. Maka dia katakan kalau itu engkau cari dan itu yang engkau mau dapatkan, maka engkau akan mendapatkannya dari sekolah ini. Maka kami menerima engkau menjadi mahasiswa scholarship selama 3 tahun. Karena apa yang mau aku cari, itu ada di sekolah itu. Jadi orang ini ada pertanyaannya, apakah yang aku perbuat supaya aku memperoleh hidup yang kekal itu? Nah, sebelum perkuliahan mulai, bolehkah Anda akan bertanya dalam diri Anda, apa yang sebenarnya sedang kucari? Apakah nanti di STT perjanjiannya ini, pertanyaanku ini dan yang sedang kucari ini ada di dalamnya? Tapi kalau tidak ada di dalamnya, jangan Anda cari ke dalam. Makanya seringkali kita katakan kalau kita mau mencari ikan basah, kita tidak pergi ke pajak loak. Karena di pajak loak, baju-baju loak yang ada. Tapi kalau kita pergi ke pajak ikan basah, di sana akan ada ikan basah. Ada pertanyaan yang sangat dalam di dalam hati yang datang ke hadapan Tuhan ini mengenai hidup yang kekal itu. Jadi satu kali ada satu guru kita dari Amerika, itu dari Rosedale Bible College, dan ditanyakanlah waktu dia kuliah di sini, berapa lamakah mahasiswa-mahasiswa yang ada di Bible College of Rosedale Bible College ini di Ohio di Amerika sampai dia mengetahui bahwa dia memperoleh hidup yang kekal? Maka dosen itu menjawab, hampir 6 bulan. Paling lama kalau dia sekolah di Bible College itu, di sekolah teologi itu, masing-masing mereka sudah terjawab bahwa mereka sudah mendapatkan hidup yang kekal. Karena banyak sebelum dia masuk ke sekolah teologi itu, belum memperoleh hidup yang kekal itu. Jadi selama 6 bulan rupanya dia kuliah, apa yang dicarinya itu sekarang sudah menjadi bagiannya. Oke, kita lanjutkan. Nanti Anda bisa bertanya ya. Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Jadi Yesus, kalau dikatakan dia guru yang baik, dia menolak. Karena dia bukan guru yang baik. Karena guru yang baik itu, karena yang baik itu hanya Allah saja. Itulah yang dijawabnya kepada orang ini. Entah apa alasannya, nanti Anda bisa melihatnya lagi tafsiran yang lain. Karena kurasa ini, karena dikatakan kebaikan manusia ini hanya seperti kain lara, ya. Maka tidak ada yang baik. Itu dari Yesaya pasal 64 ayat 6. Kita tidak baca. Yesus menolak kalau dikatakan dia guru yang baik. Karena satu cuma yang baik. Itu adalah Allah sendiri. Ya, jadi dia punya definisi yang baik itu hanya Allah sendiri. Baik, ayat 9. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Kembali lagi, buku Tuhan ini akan membicarakan tentang perintah-perintah Allah. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini di mana tertulis? Pasti Anda akan mengatakan, oh ini pasti di dalam kitab Keluaran. Kenapa?
Karena kulihat di bawah catatan Alkitabku, bukan karena aku tahu. Bukan karena aku tahu, karena kulihat di bawah Alkitabku ini dibuatnya. Markus 10 ayat 19 itu dikutip dari Keluaran 20 ayat 12 sampai 16. Itu namanya loh batu yang kedua. Etika hidup orang Israel. Di Gunung Sinai ada 2 batu ya. Batu yang pertama dituliskan mulai daripada kasihlah Tuhan Allahmu ya. Jangan ada Allah yang lain. Tapi bagian loh yang kedua inilah yang kita sedang baca ini. Pintar ya jawab Yesus. Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Tahu dia ya. Ya mungkin Anda juga sebagai murid sekolah teologi tahu ya tentang firman Tuhan. Jangan ini, jangan ini, jangan ini, jangan ini. Ayat 20. Lalu kata orang itu kepadanya, Guru, semuanya ini telah kuturuti sejak masa muda. Waktu ku baca buku Tuhan ini dalam hatiku, berubah sikapku. Sikap apa? Karena banyak kali orang mengatakan, oh pemuda itu bandit ya. Pemuda itu mata keranjang ya. Pemuda itu ogah-ogahan. Pemuda itu tidak bisa dipercayai. Oh pemuda itu mata keranjang katanya. Tapi waktu ku baca ini, jumpalah aku pemuda yang bukan seperti yang aku tahu dari dunia ini. Nilai pemuda ini sangat positif. Apa katanya? Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Jadi pemuda yang satu ini merombak cara berpikir, ada rupanya pemuda yang baik dalam masa zaman Tuhan Yesus. Mungkin kita bayangkan pemuda narkoba ya, pemuda balap-balapan ya, pemuda ke kafe katanya ya, pemuda begini dan pemuda begini. Tetapi di dalam cerita ini bukan pemuda itu yang kita jumpai. Bisa merombak hidup kita, ada rupanya pemuda yang baik. Mungkin saudara lah itu. Supaya jangan nanti kita semuanya menganggap asal pemuda itu, wah tidak baik. Karena ada di sini. Di mana? Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Tetapi Yesus memandang dia, apa katanya? Dan menaruh kasihan kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Satu lagi ya. Yesus tidak mengatakan banyak ya. Ya inilah ceritanya Yesus. Pergilah jual apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Bukan itu tadi dicarinya. Dia bukan mencari harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Nanti pasti Anda belajar ya. Rupanya ada satu dalam hukum Taurat, lupa dia membuatnya. Seperti waktu pertobatannya. Ingat Anda pertobatannya Sakeus? Setengah dari hartaku, apa kata Sakeus? Kuberikan kepada orang miskin. Dia juga lupa satu ini, satu lagi dia lupa. Dalam undang-undang Taurat bagian yang kedua ini, dia tidak memperhatikan orang miskin. Dan kalau kau berikan itu, maka engkau akan mendapat harta di surga, bukan hidup kekal didapatnya. Walaupun diberikannya itu, itulah mungkin alasannya. Makanya belum terjawab pertanyaannya. Ya, baru disambungnya kedua apa? Ikutlah aku. Karena lupa dia dalam hukum Taurat tadi satu lagi, belum memberikannya kepada orang miskin. Yang lain sudah dilakukannya. Iya, itulah ceritanya ini. Baru kita lanjutkan. Anda nanti masih bisa mengeksegesinya lebih dalam. Karena saya mengeksegesi ayat ini dengan membandingkan 2 buku. Dan 3 dengan bukuku. Mungkin Anda mengenal itu John MacArthur. Yaitu salah satu penafsir yang paling canggih sekarang ini. Baru satu lagi itu namanya Pak Carson.
Itu penafsir yang kedua. Bandingkan diceritakannya semua mengenai hal buku ini. Jadi Anda bisa membacanya. Tetapi walaupun dijualnya hartanya bukan untuk memperoleh hidup yang kekal, tetapi supaya mendapat harta di surga. Jangan nanti Anda salah khotbah. Karena orang kaya juga banyak yang masuk surga kan. Makanya kuburan Tuhan Yesus pun kan kuburan orang kaya ya. Iya, jadi banyak. Jangan katakan orang kaya nggak bisa masuk surga, itu salah ya. Jadi di sini dikatakan yang satu lagi kau kurang katanya kan. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Bukan itu tadi dicarinya, bukan harta di surga mau dicarinya, tetapi dia mau memperoleh hidup yang kekal. Barulah disambung. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Baik, dalam penjelasan itu Anda sudah mendapatkannya. Saya baca berikutnya. Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Rupanya inilah halangan bagi dia, nggak mau dia mendapatkan harta di sorga, lebih suka dia mendapatkan harta yang ada di bumi. Mau lebih sulit sedikit ya? Jadi orang muda ini sudah dua dapatnya berkat dari Allah. Di dalam undang-undang Taurat kalau mereka taat, blessing, berkat akan turun atas mereka. Tapi kalau mereka tidak mentaati Taurat, maka mereka tidak mendapatkan berkat di bumi. Dan itu sudah diberikan Tuhan kepadanya. Dan ada undang-undang Taurat yang sudah dia lakukan. Tentu Anda sudah melihat ya, pemuda ini sebagai pemimpin agama ya. Ya, pemuda ini sebagai orang kaya ya. Ya, dan dia pemuda. Maka katakan tadi, bukan semua pemuda jelek. Pemuda ini sangat memikirkan dalam hatinya hal-hal yang sangat penting. Masih muda sudah menjadi pemimpin. Kemungkinannya pemimpin di bait Allah. Dan pemuda sudah melakukan undang-undang Taurat. Ketiga, pemuda ini memikirkan akan akhir hidup ini. Maka seringkali orang bertanya, dari manakah aku datang? Dan kemanakah aku pergi? Dan apakah aku kerjakan pada hari ini? Jadi kalau Anda tanya, pertanyaan yang ada di dalam hatiku sebelum aku menjadi orang percaya. Pertanyaan dalam hatiku, dari mana aku datang? Siapakah menciptakan aku ini? Dan disitulah pertobatanku menjadi orang percaya. Jadi orang muda ini memiliki 3 buah filosofi yang sangat besar dalam hidupnya. Dari manakah aku datang? Dan kemanakah aku pergi? Baru, apakah yang kukerjakan dalam masa hidup sekarang ini? Yang dikerjakan oleh orang muda ini dalam masa hidup ini, melakukan undang-undang Taurat. Yang dilakukan pemuda ini apa? Mengumpulkan harta. Dia bukan pemuda yang borosan. Dan ia juga sudah mencapai karirnya sebagai pemimpin. Tetapi satu yang menjadi pertanyaan di dalam hatinya, bagaimana caranya? Apa yang ku perbuat supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Maka dengan pertanyaan pemuda ini kepada Tuhan Yesus, muncullah pengertian kita. Orang muda yang sudah punya karir, orang muda yang kaya, orang muda pemimpin, orang muda yang baik, yang menghormati orang tuanya, tapi deep in his heart, tetapi yang paling dalam di dalam hatinya bertanya, apakah yang ku perbuat supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Apakah ini juga yang ada di dalam pikiran mahasiswa yang mau masuk sekolah teologi ini? Apakah yang akan ku perbuat supaya aku memperoleh hidup yang kekal itu kah? Makanya tadi saya buat judulnya apa? Dunia bertanya. Dan Tuhan Yesus menjawab. Jadi kalau Anda mau melihat pemuda di dalam Alkitab, inilah pemuda yang sangat baik. Dan dia memikirkan dari mana aku datang.
Dan kemanakah aku pergi? Jadi walaupun dia masih muda, sudah memikirkan hari kekekalan kalau dia binasa, kemana nanti saya? Itulah kemungkinannya, maka dia melakukan undang-undang Taurat itu, karena menurut dia, itu nanti mungkin bisa menjawab pertanyaan yang ada di dalam hatinya. Baik, kita lanjutkan lagi. Ayat berapa kita ya? Ayat 23 ya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Nggak bisa dia ya. Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambungnya, anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi kalau ada orang katakan gampang masuk ke dalam kerajaan surga, jangan Anda mempercayainya. Itu adalah khotbah yang sangat salah. Karena dikatakan Tuhan di sini apa? Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Yesus sendiri mengatakan masuk ke dalam kerajaan Allah itu sukar sekali. Baru disambungnya ayat 25. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini seperti pepatah ya. Ini pepatah orang Persia mengatakan tidak mungkin ya. Karena unta begitu besar, bagaimana bisa mungkin lewat dari lubang jarum yang kecil? Sering juga orang membuat lebih menarik khotbah ini. Dikatakannya begini, ada di tembok kota Yerusalem itu namanya lubang jarum. Jadi kalau orang mau masuk ke kota Yerusalem itu, karena lubang jarum ini kecil, karena itu unta-unta tidak boleh dinaiki, harus dia jalan. Tetapi itu adalah bohong. Karena tidak ada lubang itu di Yerusalem. Karena kalau mereka mau memasuki kota Yerusalem, dia masuk daripada pintu besar. Dia tidak akan masuk dari pintu yang sempit itu. Inilah tafsiran yang benar. Baik, kalau begitu ini apa? Oh, ini merupakan pepatah mengatakan tidak mungkin masuk ke dalam kerajaan surga itu sebagai orang kaya. Ini saya belum mereka. Ya nanti bisa kita lihat siapa-siapa yang masuk ke dalam kerajaan Allah yang kaya. Jadi itulah pertama. Kalau pepatah orang karo itu ada ku ingat. Ulah timain di buahna, rebunga pelan. Ulah nimai buah parimbalang katanya. Ersa maksudnya ya. Ya kapanpun dia tidak akan ada buahnya karena rebunga labo, menyatakan ketidakmungkinan orang bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Ini menyatakan yang sangat sukar sekali. Baru disambung. Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain. Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Tadinya orang muda ini yang bertanya, sekarang murid-muridnya pun sudah sangsi akan keselamatannya. Kalau begitu, siapakah yang dapat diselamatkan? Menurut Anda, siapa yang dapat diselamatkan? Maka dijawab oleh Tuhan Yesus ayat 27. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin. Jadi inilah, keselamatan itu bagi manusia tidaklah mungkin. Ini prinsip yang pertama sekali. Waktu saya baca 27 ini, saya ingat waktu Adam dan Hawa sudah berbuat dosa, dan dia mencoba membuat jalan keselamatannya sendiri, yaitu dengan membuat bajunya dari daun pohon ara. Dan waktu Tuhan memanggil, tidak berhasil. Makanya Tuhanlah membuatnya baju Adam
sehingga Adam dan Hawa masih bisa bersekutu dengan Allah. Saya baca. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin. Maksudnya tidak mungkin apa? Keselamatan dengan usaha manusia tidaklah mungkin. Apa yang kuperbuat supaya aku selamat tidaklah mungkin. Baru disambungnya, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Karena saya sedang mengerjakan translation yang baru dalam bahasa seorang. Kalimat yang terakhir ini, bagus sekali kalimatnya. Sebab ada kuasa di dalam Allah. Itu dibuatnya. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kenapa? Karena ada kuasa di dalam Allah untuk memberikan hidup yang kekal itu. Baik, sekarang saya mau mengeksegesinya bagian-bagian yang belum jelas. Tetapi keselamatan itu mustahil bagi manusia. Jadi jangan Anda mengusahakannya. Anda tidak akan mendapatkan hidup yang kekal itu dengan usaha manusia. Dengan melaksanakan undang-undang Taurat, Anda tidak akan bisa diselamatkan. Karena hal itu tidak mungkin bagi manusia. Tetapi bagi Allah hal itu mungkin. Karena ada kuasa di dalam Allah untuk memberikan hidup yang kekal itu. Baik. Di dalam buku yang uraian yang sudah saya kirimkan, Anda sudah bisa membacanya. Mari kita lihat umpamanya salah satu bagian dari Alkitab. Yohanes pasal 5. Itu di dalam bagian yang sudah Anda tahu. Yohanes pasalnya yang ke-5. Ayat 39 dan 40. Sehingga kita bisa mengkhotbahkan ini. Jadi orang muda ini bukan karena dia tidak mau memberikan hartanya. Kalaupun dia meninggalkan hartanya itu, cuma harta di surganya dapat. Ya, ada satu pengkhotbah katakan gini. Orang kaya ini senantiasa blasphemy, katanya. Ya, karena janganlah ada mammon di hadapanmu. Jadi orang kaya ini menurut dia, itulah mammonnya. Berhalanya itulah berhalanya. Kekayaannya itulah Allah. Karena menurut dia melalui kekayaannya itu semua apapun bisa dilakukannya. Sehingga dia tidak membutuhkan lagi Allah. Tapi dalam cerita ini bukan demikian. Walaupun dia kaya, masih ada yang paling dalam hatinya yang belum dia miliki. Itulah hidup yang kekal. Walaupun dia sudah melakukan undang-undang agama. Menurut agamanya sebagai orang Yahudi, tidak ada lagi kekurangannya kecuali sapi cuma tadi karena dia tidak memberikan kekayaannya itu kepada orang miskin. Bukan ini menjadi permasalahannya. Yang menjadi permasalahannya, mari dan ikutlah aku. Mari kita coba lihat Yohanes pasal 5 ayat 39 sama halnya. Yohanes pasal 5 ayat 39. Jangan kita nanti membuat kesalahan dalam kita khotbah. Ayat 39 ya, saya baca. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci. Ya, kita sekolah teologi nanti menyelidiki kitab-kitab suci. Berarti dari dulu sudah berdiri sekolah teologi. Berikutnya, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Jadi tujuannya menyelidiki kitab suci itu juga untuk memperoleh hidup yang kekal. Sama dengan pemuda ini. Berikutnya apa kata Tuhan Yesus? Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, apa isinya kitab Tuhan ini? Kitab Tuhan ini memberi kesaksian tentang Yesus. Oke, 40. Namun kamu tidak mau datang kepada aku untuk memperoleh, apa katanya? Untuk memperoleh hidup itu. Karena hidup kekal itu
berbeda kualitasnya dengan hidup kita hari ini. Hidup kita hari ini punya kualitas sejak kita lahir, baru kita eksis. Baru kita mulai ada. Dan seterusnya. Maka hidup kita yang sekarang ini kualitasnya temporer. Dalam batas tertentu kita hidup. Tapi kalau hidup yang kekal itu, hidup yang sampai selama-lamanya dari dahulu sampai sekarang. Itulah makanya ditambahkan dalam Wahyu pasal 1 ayat 8 ya. Akulah Alfa, akulah Omega. Yang awal dan yang akhir dan sampai selama-lamanya. Karena di dalam dialah ada hidup itu. Karena Yesus itulah yang kekal. Maka setiap orang yang ada di dalam Yesus, dia memiliki hidup yang berkualitas yang kekal itu. Menyelidiki kitab suci baik. Tetapi bukan di dalamnya hidup kekal itu. Karena kitab suci itu menyaksikan tentang hidup kekal itu ada di dalam Yesus. Dan kamu tidak mau datang kepadaku. Untuk memperolehnya. Banyak lagi ayat yang lain yang sudah kita tunjukkan di sini. Jadi kenapa undang-undang Taurat nggak bisa menyelamatkan? Jawabnya, karena tidak ada hidup kekekalan yang punya kualitas sampai selama-lamanya. Maka mungkin nanti akan tanya lagi, kalau gitu apa gunanya undang-undang Taurat diberikan oleh Allah di Gunung Sinai di kitab Keluaran pasal 20? Itu nanti jawablah di dalam perkuliahan. Tetapi kenapa orang muda yang sudah baik ini tidak memperoleh hidup yang kekal walaupun dia sudah melakukan undang-undang Taurat ini. Walaupun dijualnya hartanya ini, cuma bisa dia mendapatkan harta di sorga. Tetapi untuk memperoleh hidup yang kekal ini, karena ini punya kualitas, ikutlah aku. Dalam pasal Yohanes pasal 5 tadi, mereka menyelidiki kitab suci. Karena menurut mereka, kalau mereka menyangka, kalau nanti menyelidiki kitab suci, dia memperoleh hidup yang kekal. Rupanya mereka ini sibuk menyelidiki kitab suci, tapi lupa memperoleh hidup yang kekal yang ada di dalam Tuhan Yesus, yang disaksikan oleh kitab suci ini. Jadi kitab suci itu membawa kita melihat di manakah kualitas hidup kekal itu bisa kita peroleh. Itulah di dalam Dia yang kekal itu. Itulah maka pemuda ini kecewa. Pulang. Yuk, jadi dua pergumulan pemuda ini kalau demikian. Sebelum datang kepada Tuhan Yesus, dia punya pergumulan. Bagaimana untuk memperoleh hidup yang kekal. Sesudah Tuhan Yesus menjawab, dia memiliki pergumulan yang kedua. Pulang dengan kecewa karena dia tidak mendapatkan apa yang dia cari dalam hidup. Jadi mungkin Anda kalau nanti masuk sekolah teologi, bisa dari luar pun Anda punya pertanyaan. Sesudah keluar dari sekolah teologi pun Anda semakin kecewa. Karena Anda tidak menemukan apa yang Anda sedang cari. Tapi di dalam buku yang saya baca, kejam kalilah Yesus itu ya katanya. Kenapa enggak diberikannya kepada orang muda ini hidup yang kekal itu, karena di dalam dialah hidup yang kekal itu, tetapi enggak mau dia memberikannya katanya. Baru lagi aku baca buku yang lain. Karena dia tidak mau bertobat dari cara berpikirnya untuk memperoleh hidup yang kekal itu. Tidak boleh diberikan. Karena dia tidak mau bertobat dari caranya untuk memperoleh hidup yang kekal itu. Hanya dengan melakukan undang-undang Taurat itu. Kalau dia tidak mau bertobat seperti Paulus yang berkata dahulu segalanya kuanggap hak berharga. Tetapi sekarang sudah kuanggap sampah. Karena di dalam Yesuslah aku menemukan hidup yang kekal. Tanpa pertobatan, tidak mungkin memperoleh hidup yang kekal itu. Itulah dalam buku yang saya baca. Apa yang kita mau ringkaskan dalam khotbah ini, supaya jangan kita salah. Karena tidak ada orang bisa diselamatkan memperoleh hidup yang kekal, karena melakukan undang-undang Taurat.
Dan pertanyaan ini Anda langsung juga ingat ya. Kisah Rasul pasal 16, waktu Paulus di Filipi, kepala penjara itu dia juga bertanya, apakah yang kami perbuat supaya kami memperoleh hidup yang kekal? Apa kata Paulus dalam jawabnya, ya penjara itu? Percayalah engkau kepada Yesus Kristus, engkau dan seisi rumahmu akan selamat. Tetapi di sini Yesus tidak mengungkapkan hal itu. Dia menunggu kapan pertobatan cara berpikir ini. Tadi kita berbicara soal guru ya. Guru itu salah satu tanggung jawabnya untuk mengubah cara prinsip yang salah waktu dia mengikuti Yesus. Tetapi Paulus bukan guru di dalam Kisah Rasul pasal 16. Makanya dia langsung berikan jawabnya. Mari kita baca kalau belum malam hari. Kisah Rasul pasal 16 itu dijawab Paulus langsung. Tetapi Yesus tidak mengatakan demikian. Kisah Rasul 16 ayat 30. Kisah Rasul 16 ini dalam dunia misi Paulus di kota Filipi. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumah. Tapi Tuhan Yesus tidak. Tuhan Yesus tidak katakan percaya dan sebagainya. Dia minta supaya cara prinsip yang salah dalam pemuda yang sudah bangga dengan berkat secara blessing, secara undang-undang Taurat, sudah menjadi bagiannya. Karena undang-undang Taurat mengatakan, kalau kamu mentaati Taurat, kamu diberkati. Dan dia sudah diberkati dengan kekayaan, dengan kedudukan. Dan mampu dia melakukannya, tetapi walaupun tidak semua. Maka Yesus katakan, juallah hartamu. Berilah kepada orang miskin, supaya engkau mendapat harta di surga. Dijualnya pun hartanya itu, tidaknya dia masuk ke dalam kerajaan surga. Jangan Anda khotbah salah. Dijualnya pun hartanya itu, harta di surga cuma didapatnya. Tapi dia bukan memperoleh hidup yang kekal itu. Sama dengan Kisah Rasul pasal 10. Cornelius, semua doa dan sedekahnya sudah sampai di hadirat Allah. Baru Tuhan Yesus katakan, mari ikutlah. Kenapakah di dalam Yesus ada hidup kekal? Jawabnya, karena di dalam Yesus ada kualitas. Hidup yang kekal itu sampai selama-lamanya. Kita hidup temporer. Tetapi kalau kita bergabung dengan dia, maka kita memperoleh hidup yang kekal itu. Karena Yesus adalah kekal. Maka kita akan memperoleh hidup yang kekal itu. Apakah nanti selama Anda kuliah, pertanyaan yang sedang Anda bawa ke kuliah itu, nanti ada jawabannya. Kalau tidak Anda mendapat jawabannya, sama dengan pemuda ini, maka dia akan meninggalkan merasa rugi. Karena aku sudah pernah dengar prinsip gereja Mennonite. Gereja Mennonite itu memiliki satu sekolah teologi. Dan seringkali orang tuanya menganjurkan anaknya sebelum masuk ke universitas yang dia sukai, apakah kedokteran, apakah penerbangan, ataukah belajar menjadi guru. Seringkali orang itu menyuruh kepada Bible College of Rochdale ini, 1 tahun nak bukan belajar di situ. Supaya kamu dapat menerima perkataan Allah dan sesudah itu kemanapun kau kuliah, aku menyetujuinya. Itulah sebabnya makanya STT perjanjiannya ini kita izinkan 1 tahun kuliah supaya dia ada kesempatan pertanyaan yang ada di dalam hidupnya sebagai pemuda boleh dijawab. Dan sesudah itu dia akan menjalani mengarungi lautan yang luas ini kemanapun dia. Tapi yang paling dalam hatinya, apakah yang harus kuperbuat supaya beroleh hidup yang kekal itu, sudah ada jawabannya. Akhirnya dia tahu dari mana dia datang dan kemana dia pergi dan apa yang harus dikerjakan dalam dunia in the present ini
dalam masa sekarang ini, dia hidup dalam kebahagiaan di mana Allah penciptanya, Allah juru selamatnya yang menyelamatkan dia pada hari yang terakhir, dan sekarang pun ada pekerjaannya. Saya harap inilah pembukaan kita dalam masa kuliah ini. Bawalah pertanyaan Anda, dan nanti kami harap Anda akan mendapat jawabannya. Selama kuliah, ada yang 1 tahun, ada yang mungkin lebih, tetapi jawabannya bukan dari kami, dari guru, bukunya Tuhan inilah yang akan menjawab semua pertanyaan kita. Sebelum kita tutup dalam doa, adakah di antara kita pertanyaan yang di dalam hati kita paling dalam? Apakah yang kuperbuat supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Berarti Anda belum diselamatkan seperti pemuda ini. Tetapi ada yang sudah juga tahu jawabnya. Dia sudah memperoleh hidup yang kekal. Kita mendoakan semester ini. Kami mengucap syukur kalau kami dituntun dengan banyak pertanyaan sebagai manusia yang hidup di dunia. Buatlah Tuhan supaya ada jawabannya daripadamu. Supaya kami tidak pulang dengan kecewa dari hidup ini, tapi memiliki kepastian tentang hidup yang kekal. Memang kami tahu secara manusia, keselamatan itu tidak mungkin. Tetapi Allah ada kuasa. Itulah sebabnya Yesus diutus oleh Bapa. Setiap orang yang percaya, di dalamnya ada yang hidup kekal itu. Itulah sebabnya orang yang ada di dalam Kristus. Dan Kristus sendiri berkata, aku memberikan hidup yang kekal kepadanya. Dan tidak ada orang yang dapat merebutnya. Di dalam Yesuslah hidup kekal itu. Karena engkaulah Alfa dan Omega. Engkaulah sampai selama-lamanya. Terpujilah namamu kalau boleh kami dengar. Kami serahkan semester ini supaya Tuhan memberikan jawaban. Di dalam hati kami masing-masing waktu kami belajar buku Tuhan ini. Selama kuliah di STT ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami mengucap syukur dan akan memulai perkuliahan kami. Amin. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkatinya.